Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bagaimana nih kabar teman-teman? Semoga sehat walafiat ya dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan membahas yang sedang ramai dibicarakan di kalangan masyarakat, khususnya bagi warga negara Inggris. Berita berduka ini tidak hanya terjadi di negara tersebut, tapi peristiwa ini menjadikan duka bagi seluruh penjuru negara. Pasti teman-teman sudah tidak asing dengan berita tersebut, karena berita ini muncul di berbagai artikel. Apa sih berita tersebut teman-teman? Ya, betul sekali, wafatnya Ratu Elizabeth II. Beliau wafat pada hari Kamis 8 September 2022 di usianya yang ke-96 tahun. Beliau lahir pada tanggal 21 April 1996. Beliau memecahkan rekor sebagai ratu terlama terpanjang masa sejarah. Sang ratu meninggal dengan damai di Balmoral, Skotlandia. Saat itu, bendera mulai dikibarkan, hanya setengah tiang bendera, yang menunjukkan kematian sang ratu. Hingga saat ini, Ratu Elizabeth belum diketahui penyebabnya. Namun, beredar kabar di media sosial meninggalnya Ratu Elizabeth akibat gejala COVID-19 yang berkepanjangan. Mengutip dari Daily Mail, seorang dokter dari rumah sakit yang berbasis di Leeds, Dr. Kelly Fairlane, juga mendukung teori tersebut. Menurutnya, kondisi ratu setelah terpapar COVID-19 tak akan sama seperti dulu sebelum terpapar virus. Sementara, para ahli epidemiologi di University of East Anglia, Profesor Paul Hunter, mengatakan hal yang serupa. Ia memperingatkan untuk tidak menebak-nebak terkait penyebab ratu meninggal tanpa pengetahuan pasti terkait riwayat medis. Seseorang tak bisa berspekulasi terkait penyebab kematian seseorang. Adanya pandemi COVID-19 tidak hanya terkena pada kaum seperti kita. Sang ratu pun mengalami gejala tersebut, bahkan hingga meninggal dunia. Dari ini kita dapat menyimpulkan bahwa harus sama-sama menerapkan pola hidup sehat. Menerapkan pola hidup sehat seperti menjaga makanan dan berolahraga itu saja tidak cukup. Kita harus mengajak orang sekitar kita untuk menjaga kesehatannya. Karena manusia itu sendiri makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Mengajak dan memperhatikan kesehatan orang sekitar sangatlah penting, karena itu akan berpengaruh pada kesehatan kita sendiri. Masyarakat berbondong-bondong mengunjungi Istana Negara. Bukan hanya warga Inggris, tetapi seluruh penjuru pun berbela sungkawa kepada Ratu. Istana Negara hampir setiap harinya dipenuhi warga, sekedar hanya untuk mendoakan dan memberi bunga. Bahkan ada yang dari Indonesia juga nih teman-teman. Pusat informasi seperti TV, radio, internet dibanjiri dengan berita kematian sang ratu. Budaya tersebut didukung penuh oleh negaranya. Momen kematian menjadikan salah satu momen berduka pada bulan September awal. Pada masa berdukanya, sang ratu tentu pasti berpengaruh pada perekonomian, karena seluruh warga Inggris yang bekerja, bersekolah, hingga toko pun diliburkan untuk memperingati hari kematian sang ratu. Menyinggung soal biaya, tentu saja perlu mengocek dolar hingga miliaran. Biaya kematian pemakaman Ratu Elizabeth II dikirakan senilai 7,5 juta atau setara dengan 112 miliar, akan menjadi yang termahal dalam sejarah Inggris. Seperti dilaporkan New York Post, Kamis 15 September, prediksi itu disampaikan petugas keamanan Inggris, Simon Morgan. Badan Intelijen dan Polisi Inggris Metropolitan London akan bekerja sama dengan Dinas Rahasia dan Biro Intelijen dari seluruh dunia untuk melindungi sejumlah besar
pemimpin dunia yang diperkirakan akan mengunjungi atau menghadiri proses pemakaman Ratu Elizabeth pada Senin 19 September. Ini adalah operasi kepolisian terbesar yang pernah dilakukan kepolisian Inggris, kata Simon Morgan, yang menghabiskan bertahun-tahun melindungi keluarga kerajaan Inggris yang bahkan melampaui pekerjaan yang dilakukan untuk mengamankan Olimpiade. Meskipun Ratu menganut agama Kristen, tidak mempengaruhi agama lain untuk mengunjungi atau berduka dengan kematian sang ratu. Bahkan saya menemukan salah satu artikel bahwa ada seorang pria asal Yaman melakukan ibadah umroh di Mekah bagi Ratu Elizabeth II. Hal ini menunjukkan bahwa agama seperti Islam, Buddha, Hindu pun merasakan hal berduka yang sama. Kematian Ratu Elizabeth II terjadi di tengah kondisi ekonomi Inggris yang berada di ambang resesi dan transisi Perdana Menteri. Salah satu kematian Elizabeth tertinggi akan diwariskan kepada anak sulungnya, Pangeran Charles, yang secara otomatis menjadi Raja Inggris dan kepala negara dari 14 kerajaan lain, termasuk Australia, Kanada, dan Selandia Baru. Dia diperkirakan akan mengunjungi semua negara di Inggris dalam beberapa hari mendatang. Kepergian Ratu Inggris tersebut di tengah ekonomi terbesar kedua di benua biru itu tengah dihadapkan pada ancaman resesi. Inggris juga sedang menghadapi transisi politik dengan terpilihnya Perdana Menteri baru. Namun, tidak semua orang merasakan kagum terhadap sang ratu. Bagi sebagian orang, wafatnya Ratu Elizabeth II mengungkit kenangan pahit tentang sejarah berdarah, pemerintahan kolonial, kekejaman terhadap penduduk asli, pencurian patung dan artefak dari negara-negara Afrika Barat, emas dan berlian dari Afrika Selatan dan India, perbudakan serta penindasan. Selama 70 tahun pemerintahannya sebagai ratu, dia tidak pernah mengakui kejahatan yang dilakukan Britania dan keluarganya di seluruh dunia, dan bahkan menjadi pembawa bendera kekejaman itu dengan bangga, kata partai terbesar ketiga di Afrika Selatan itu dalam sebuah pernyataan. Cukup sekian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, karena kesalahan datang dari diri saya pribadi dan kesempurnaan datanya dari Allah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.